Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Jika video kami itu adalah memang membahayakan, ya diturunkan nanti. Akan tapi seingat kami, biasa ya, mungkin tidak pertama kali kami menjawab tentang masalah bunuh diri atau depresi. Jadi banyak sekali pertanyaan, apalagi dihubungkan dengan was-was segala macam, banyak sekali pertanyaan masalah itu. Hanya mungkin ini kami terima kasih dan juga petunjuk dari yang berkomentar itu. Hanya mungkin yang perlu diketahui dulu bahwasanya banyak orang datang kepada kami yang memang punya masalah depresi itu. Kalau memang ada gejala-gejala sama itu, jangan dibiarkan. Dan ini bisa saja karena memang ada sebagian ada mengatakan sebab-sebabnya adalah ya karena mungkin lingkungannya yang telah menjadikan dia tertekan, bisa jadi, atau keluarganya menjadikan dia tertekan, atau mungkin ada gen atau waris keluarganya semuanya ada yang kena depresi sehingga mau tidak mau. Dan juga ada mungkin pengaruh sosial atau masyarakatnya, karena mungkin keadaan ya mungkin zaman ini adalah penyakit yang bisa saja menjadi orang depresi. Terserah sebabnya bermacam-macam apapun, jika kita sudah mulai merasakan gejala pikiran tidak tenang, susah tidur, gelisah, dan itu kalau dibiarkan menjadi semakin membahayakan sampai dia itu sudah tidak peduli dengan sesuatu yang membahayakan kepada dirinya. Dia jalan di tempat yang membahayakan, tempat tinggi, sampai mungkin derajat mulai minum obat. Terus ini jangan sampai Anda lanjutkan. Saya kasih kunci, awas, di ujungnya sana adalah petaka. Kalau sudah mati bunuh diri, mengerikan itu. Nah ini maksudnya biar tahu kalau itu bukan main-main. Ini peringatan kepada yang mulai punya gejala, dan siapapun yang melihat orang punya gejala tersebut, jangan dibiarkan, ayo ditolong. Memang betul ditolong. Cuman menolong orang nggak akan mau ditolong kalau dikatakan bahaya, nggak bisa. Bahaya ini, bahaya itu maksud kami. Pak, yang kena depresi semuanya, gejala-gejala depresi, jangan biarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Itu berkembangnya terus. Dan itu memang pada akhirnya bisa saja perlu kepada medis. Betul. Jadi siapapun sekarang punya gejala depresi atau mungkin sudah parah depresinya, segera berobat. Seperti hanya orang penyakit koreng, berobatlah. Anda pada datang konsultasi tentang psikologi kepada orang ngerti tentang psikologi, atau langsung pada psikiater yang bisa mencoba, kemudian sampai mungkin kalau perlu obat diberi obat. Jadi memang dalam pengobatannya adalah yang pertama adalah istilahnya, dalam istilah Arabnya adalah apa? Ilaj ma'rifiyah. Hasilnya diajak duduk biasanya kalau seorang psikiater atau psikolog yang atau psikiater itu mesti memahami dulu tentang sebab-sebabnya, latar belakangnya, keluarganya, segala macam. Dia ada diskusi. Terus berkali-kali, kadang di sini sudah cukup, nggak sampai derajat ilaj pakai dawa, pakai obat. Jadi jangan buru-buru pakai obat. Makanya memang ini perlu juga seorang psikiater, seorang dokter psikiater yang betul-betul dia ahli. Bukan dikit-dikit main obat saja. Memang betul dia cakap dalam bertutur kata, punya kecerdasan dalam menangkap permasalahan, kemudian dia juga mengerti solusi, kemudian dia bisa membawa orang. Ini memang seorang psikiater yang handal seperti itu, dan dia punya iman tentunya. Nah ini perlu orang semacam itu, dan kita perlu juga ahli-ahli yang seperti itu. Perlu ahli semacam itu. Jadi kepada siapapun yang punya masalah psikologi, masalah-masalah macam itu, Anda jangan ragu untuk bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Atau kalau belum ketemu psikiater, ada orang yang ngerti tentang psikologi deh, seorang pakar psikologi, Anda bertanya kepada mereka tentang ini. Kemudian jika setelah itu, kadang sudah selesai sampai di sini, kadang hanya perlu diajak ngobrol saja sehingga tertuntas, karena belum terlalu parah. Kadang terlalu berat permasalahannya, harus dibantu karena ada sesuatu yang di otaknya itu yang sudah rusak ya, karena terlalu lama tertekan atau terlalu lama punya permasalahan, sehingga perlu dibantu dengan obat tersebut.
Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrobowo, Ngawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Samsudin jawab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Samsudin langsung menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Samsudin, Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu, Gus Samsudin mengungkap pengalamannya selama berada di sana. Gus Samsudin juga memberikan klarifikasi setelah pesulap merah menudingnya berbohong pura-pura menjadi ODGJ. Sebelumnya, pesulap merah menyebut Gus Samsudin berpura-pura mengidap gangguan jiwa demi menghindari kasus hukum. Nah, saya nggak tahu nih, ODGJ ini settingan dia juga atau beneran? Atau untuk menghindari penjara? Karena kan salah satunya untuk menghindari penjara jadi ODGJ, paparnya. Mungkin ada yang sudah diproses, akhirnya dia mikir bagaimana caranya biar bisa tidak dipenjara. Jadi ODGJ sajalah, gitu mungkin ya? Atau mungkin dia beneran ODGJ, saya juga nggak tahu, ujar pesulap. Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrobowo, Ngawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Samsudin jawab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Samsudin langsung menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Samsudin, Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu, Gus Samsudin mengungkap pengalamannya selama berada di sana. Gus Samsudin juga memberikan klarifikasi setelah pesulap merah menudingnya berbohong pura-pura menjadi ODGJ. Sebelumnya, pesulap merah menyebut Gus Samsudin berpura-pura mengidap gangguan jiwa demi menghindari kasus hukum. Nah, saya nggak tahu nih, ODGJ ini settingan dia juga atau beneran? Atau untuk menghindari penjara? Karena kan salah satunya untuk menghindari penjara jadi ODGJ, paparnya. Mungkin ada yang sudah diproses, akhirnya dia mikir bagaimana caranya biar bisa tidak dipenjara. Jadi ODGJ sajalah, gitu mungkin ya? Atau mungkin dia beneran ODGJ, saya juga nggak tahu, ujar pesulap merah. Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrobowo, Ngawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Samsudin jawab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Samsudin langsung menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Samsudin, Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu, Gus Samsudin mengungkap pengalamannya